Oke, sesi ini juga kita live-kan di Facebook Dr. Ari Ginanjar, yang dimana mungkin ada beberapa yang sedang mendengarkan melalui Facebook. Welcome, selamat pagi. Selamat pagi, talented people. Mungkin untuk yang baru pertama kali ke Behind the Suit, nama saya Pamela dari Egg Consulting. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua di acara Behind the Suit pagi ini. Consulting hadir untuk memberi solusi terbaik yang bisa mengembangkan individu untuk hasil organisasi yang terakselerasi. Bagi klien-klien kami sebagai partner yang bergandengan tangan memahami kondisi organisasi sesungguhnya untuk solusi yang dirancang khusus demi kebutuhan unik di tiap perusahaan. Sama halnya di sesi Behind the Suits, ini adalah sesi yang kita lakukan secara reguler setiap Jumat jam 7 pagi. Kita membahas topik-topik yang memang sedang in dan happening now untuk memahami berbagai perspektif dan memberi solusi terbaik. Karena acara ini super interaktif dan waktunya pendek, jadi selama sesi berlangsung, jika Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau punya ide untuk didiskusikan atau ingin mengutarakan pendapat, feel free untuk langsung ketik di kolom chat Zoom, dan bagi yang di Facebook, feel free untuk masukkan pertanyaan atau komentar Anda di kolom chat. Saya merasa sangat excited karena pada kesempatan ini kita akan mendengarkan pengalaman dan pengetahuan dari seorang tamu. Anyar banget di beda seperti biasanya. Ini pertama kalinya kita bawa seseorang yang sudah berdedikasi lama lebih dari 10 tahun dari hidupnya di dunia kesehatan. Jadi khususnya untuk memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat dan sekarang merupakan Wakil Direktur Pelayanan RSUD Cibabat Kota Cimahi. Please welcome Dr. Ars. Apa kabar Agustiningsih? Apa kabar dokter? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sehat, Miss Pam. Gimana? Sehat? Sehat, Alhamdulillah dokter. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di ngobrol seru pagi ini. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, tema kita hari ini adalah senyum dalam setiap tantangan. Jadinya kunci layanan pelayanan prima yang tak terhentikan. Yang mungkin Bapak Ibu juga bisa merasa relate, apalagi kalau Bapak Ibu juga berada di dunia kesehatan. Jadi sekarang itu banyak yang memang dunia kesehatan itu bukan hanya dituntut untuk kita bisa menjadi expert dan membantu orang lain dalam kesehatan mereka, tapi juga kita dituntut untuk memberi pelayanan yang beyond excellent to make them feel like untuk membantu para pasien merasakan bahwa mereka just not being sick and not just going to the hospital gitu ya. Nah, sebetulnya ini menjadi misi setiap organisasi untuk memberikan pelayanan prima bagi pelanggannya. Namun di lain sisi, banyak tantangan yang terkadang itu di luar kontrol kita. Jadi salah satunya mungkin pelanggan atau pasien yang sulit dan demanding. Nah, ternyata menurut datanya, sebelum kita masuk ke obrolan kita, perusahaan yang mengutamakan pelayanan pelanggan bisa melihat peningkatan pendapatan 4% sampai 8% di atas pasar mereka. Jadi istilahnya pelayanan prima itu menjadi added value dan value proposition untuk si organisasi tersebut. Ini adalah salah satu cara bagaimana kita bisa bersaing di dunia kompetitif saat ini. Namun, 73% pelanggan melaporkan bahwa satu pengalaman buruk dengan layanan pelanggan bisa membuat mereka beralih ke merek lain. Meskipun sebelumnya mereka menyukai merek tersebut. Dan itu banyak banget pelanggan yang mengatakan itu. 73% katanya kalau saya punya interaksi buruk, well, I immediately check out. Saya langsung lihat kompetitor lainnya. Karena ya realitanya we are not the only one in this world kan. Jadi sudah banyak opsi bagi para pelanggan sekarang dan mereka bisa lebih mudah mencarinya dengan teknologi. Nah, ini menjadi topik yang menarik karena mengelola pelanggan yang sulit adalah tantangan yang dihadapi hampir di setiap unit bisnis, bukan hanya tadi di dunia kesehatan. Jadi menjaga profesionalisme dan juga tetap memberikan pelayanan berkualitas di tengah situasi tersebut menjadi sangat penting untuk menghindari dampak negatif dari bisnis itu tersebut. Nah, untuk memahami lebih dalam, sebetulnya kita punya video yang belakangan ini sempat viral
Video ini sangat viral banget sekarang di TikTok untuk menunjukkan bagaimana sih perspektifnya gitu ya sebelum kita obrolin di Dokter Ars seberapa itu relate di dunia kesehatan. Silahkan Acel, kita lihat videonya dulu. Terjaga ya. Iya, Jadi dokter bilang ini nggak bisa ditindaklanjuti ya. Pak, Bapak tuh paham nggak sih yang saya jelaskan? Ini kan Ibu masuk dengan keluhan Nggak, sakit ibu perut. kenapa bilang bentak saya harus bahasa Loh, gitu? makanya kan Bapak Itu habis kan saya ada ngomong, attitude-nya, ada. Pak, saya ngomong pelan-pelan. Saya selalu diselak oleh Bapak. Perawat saya juga jelas-jelas ngomongin ke Bapak, tapi Bapak selalu nyelak. Saya jelasin Nyelak loh, apa saya? Bapak selalu nyelak terus. Saya udah jelasin baik-baik dari awal bahwa masuk ke IGD itu ada dua. Ada pakai BPJS ada dua, ada lewat IGD. Artinya IGD itu gawat darurat, itu bukan peraturan dari saya, dari Ya BPJS. terus kenapa? Ini kan Ini kan istri saya nggak, udah melintir-melintir loh. ini mau dikasih obat anti nyeri, Pak. Itu nyeri doang. Dikasih anti nyeri, Bapak maunya apa? Mau rawat inap? Coba diperiksa Kan dulu udah di tadi perutnya ada apa. asa. Kalau nggak ada apa-apa, saya terima, saya bayar pribadi. Gitu. Maksudnya nggak ada apa-apa gimana? Kalau saya sebagai dokter umum, kita pakai stetoskop sama pemeriksaan fisik. Nggak bisa kita mastiin ada apa-apa atau nggak ada apa-apa, itu butuh pemeriksaan lebih lanjut. Apa aja, ada USG, ada CT, Iya. apalagi Bapak harus ambil rujukan. IGD itu gawat darurat untuk Kan kondisi mengancam kalau IGD nyawa. tuh di mana aja nasional bisa kemana aja, Bu. Kalau Pak, saya lagi sini, di sini, luar kota, jelasin sini nih Pak. Ini ada Pak, ini ada gangguan ini pernapasan loh. gangguan pernafasan aku saturasi berapa? 98%. Enggak, kalau saya lagi di luar kota, lagi dinas, istri saya Di, Bapak ada dengerin masalah, saya ya. tiba-tiba Nih, saya harus sambil rujukan ke Jakarta. Pak, dengerin dulu. Yang masuk ke IGD saya, itu artinya gawat darurat. Kalau pengen pakai BPJS, kriteria BPJS itu dijelaskan dari pemerintah, bukan dari saya. Artinya apa? Mengancam nyawa. Contohnya apa? Saturasi 70%. Nadi, serangan jantung berat, itu Terus kriteria ini gawat dengan darurat. kista yang sudah terinfeksi, bukan Mana Pak buktinya? saya sudah tunjukkan ke ibu. Kayak gitu. Bapak ini kan, Bapak keluhannya juga dari siang. Kenapa malam-malam ke IGD? Kenapa Saya nggak ke baru dokter pulang. spesialis? Kayak gitu. Kalau masuk IGD itu artinya untuk gawat darurat yang Ya mengancam sudah, ini nyawa. kista dengan Ini terinfeksi Bapak maunya bukan apa? Bapak bukan maunya ya dirawat. kista dengan terinfeksi bukan gawat darurat. Enggak, tanda-tanda vitalnya tidak mengancam nyawa. Tensinya bagus, nadinya Ya bagus, artinya saturasinya juga kista dengan bagus. terinfeksi tidak mengancam nyawa. Cuma tidak mengancam nyawa. Ya Tanda-tanda sudah, vitalnya semuanya selesai ya. bagus. Ini kita mau Dokter obatin. Hanu ya? Iya, Bapak Dokter apa Hanu aja ya? boleh. Jadi saya mau ngasih obat, Bapak yang menolak. Ya saya nggak nolak. Gitu. Saya nggak suka Menolak, kita perlakuan nggak ibu. mau. Ini apa menarik sekali ya. Makanya sebetulnya kalau di TikTok di video itu di kolom komentar itu ada yang memihak ke si pasien, tapi nggak sedikit juga yang memihak ke si dokter gitu dan berempati kepada situasi dokternya pada saat itu. Jadi video ini sebetulnya dok lagi menuai huru hara banget di media sosial. Walaupun dalam video tersebut kelihatan nih dokternya lagi terlihat sedikit emosi kan. Namun di netizen itu banyak yang membela dokter. Netizen juga sangat mengapresiasi dokter yang tetap berusaha menjelaskan dengan baik kepada pelanggannya yang sulit banget kan. Nah, kalau dari Dokter Ars sendiri menanggapi video tadi itu seperti apa sih dok dari point of view seseorang yang berpengalaman di bidang pelayanan nih dok? Eh, iya, Miss Pem, memang apa ya, lihat video tadi itu rasanya relate banget ya dengan apa yang kita sehari-hari. Terutama akhir-akhir ini ya, karena memang ada aturan dari BPJS yang mengingatkan kita, rumah sakit gitu ya, untuk pasiennya datang ke gawat darurat itu kriteria tertentu gitu, yang akan ditanggung gitu. Kalau tidak memenuhi kriteria gawat darurat, memang mereka tidak akan ditanggung oleh BPJS, jadi mereka harus membayar sebagai pasien umum. Contohnya misalkan yang mengancam nyawa, tadi seperti yang disampaikan dokter tadi ya, kemudian yang ada gangguan nafas, pernafasan, kemudian sirkulasi, gangguan hemodinamik, dan juga yang memang membutuhkan penanganan segera gitu ya. Artinya bila kurang dari 6 jam atau golden period itu dia tidak ditangani akan menyebabkan kerusakan yang lebih berat di organ-organ tubuh gitu ya, atau menyebabkan kematian. eh Memang ya itu tantangan kita saat ini ya, apalagi teman-teman di IGD ya tentunya itu dengan apa ya pelayanan pasien yang banyak ya, dengan berbagai macam kasus tentu mereka
bagaimana caranya mereka bisa menangani kasus yang sulit seperti tadi ya. Karena bapaknya juga sepertinya paham juga ya dengan aturan. Buktinya tadi bisa di mana-mana kita bisa kalau gawat darurat walaupun dengan rumah sakit yang tidak bekerja sama gitu ya. Tapi tetap sebagai pelayanan kesehatan untuk pelayanan prima tadi seperti disampaikan, memang kita tetap harus bisa memberikan pertama mendengarkan dulu ya. Kalau saya menyampaikan ke teman-teman terutama di IGD ya, secapek apapun kalian gitu ya, pingin apapun dibentak-bentak sekalipun, tolong dong gitu kan. Kita tetap sebagai pelayan publik kita tetap harus memprioritaskan pasien gitu. Dengarkan dulu masalah mereka itu apa gitu kan. Kemudian pahami masalahnya. Kita pahami lah. Oh, ternyata kan orang sakit itu persepsinya beda ya. Maksudnya gini, kalau dokter sakit itu gawat darurat itu ini gitu kan, ada standarnya seperti ini, hasil pemeriksaannya seperti ini gitu. Tapi kalau pasien nyeri banget kayak tadi itu sampai melintir-melintir gitu kan, sakit banget tuh menurut pasien tuh gawat darurat gitu. Jadi persepsi Hmm. yang beda, makanya kita memberikan pemahaman atau penjelasan atau edukasi yang mudah dipahami oleh pasien atau keluarganya gitu. Kemudian kita memberikan solusi bagaimana baiknya untuk kasus seperti ini gitu. Tentunya dengan apa ya, sikap atau attitude yang mungkin inilah bisa diterima oleh pasien gitu. Seperti itu sih. eh. Kalau untuk dokter Ars sendiri gitu ya, soalnya kan kalau di dunia kesehatan ya kita tahu ini sesuatu yang kompleks. Seringkali prosedur-prosedur itu nggak bisa langsung dipahami oleh orang awam. Kayak yang Mm, tadi aja gitu. mm, Kalau ada nggak sih kalau untuk dokter Ars yang mungkin diterapkan sama dokter, tapi juga diajarkan kepada tim gitu ya di Rumah Sakit Cibabat? Bagaimana sih kita bisa menjelaskan prosedur medis yang kompleks kepada pasien agar mereka masih merasa tetap dilayani dengan baik walaupun ada keterbatasan pemahaman dari pasiennya? Ada mm. strategi tertentu nggak yang mungkin biasanya dokter Ars ajarin gitu ke para... Jadi memang sebenarnya teman-teman dokter itu kan selain mempunyai keahlian gitu ya, tentunya di medis sesuai dengan ilmunya gitu ya. Mereka juga harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi yang baik ya dengan pasien. Bagaimana cara menjelaskan penyakitnya gitu kan yang bisa dipahami dan dimengerti oleh pasien. Yang saya pernah ini ya, misalkan ada dokter bedah gitu ya, mau melakukan tindakan yang memang rumit gitu ya, mau melakukan tindakan yang rumit, jadi dokter tersebut itu menjelaskan kepada pasien, kemudian menggambarkan gitu kan, menggambarkan lokasi organnya gitu ya, digambarkan sama beliau dokter tersebut tuh ini organnya ini nanti dibukanya di sini. Kalau misalkan dengan laparoskopi itu kita sekarang lagi ini nih meningkatkan minimal invasif surgery ya. Jadi dengan laparoskopi gitu Miss Pem. Jadi dengan laparoskopi dengan apa perdarahan minimal, kemudian nanti hasilnya lebih cepat sembuh otomatis kan. Kemudian dengan laparoskopi digambarkan sama dokternya. Oh, seperti ini kalau dengan laparoskopi. Tapi, jadi selain hasil yang positifnya, dokter juga menjelaskan bagaimana kemungkinan risiko yang terjadi. Tapi kalau ternyata kita laparoskopi, ternyata kita lihat ada hal lain di dalamnya, maka kita terpaksa open gitu. Jadi operasinya dibuka gitu. Jadi sehingga pasien nanti memahami, ditanyakan kembali apakah Bapak atau Ibu memahami tadi yang dijelaskan dokter. Kalau paham, dengan risiko seperti ini kalau dilakukan, dengan risiko seperti ini kalau tidak dilakukan. Nah, kemudian pasien akan membuat keputusan gitu. Tapi kalau pasien masih belum paham juga, biasanya dokter itu terus berkomunikasi, mengedukasi pasien sampai pasien itu memahami dan mengambil keputusan yang terbaik untuk pasien tersebut. Itu yang pernah terjadi ya, yang dialami di Rumah Sakit Cibabat gitu. Mhm. Dokter Ars, boleh dong cerita mungkin pengalaman tersulit gitu ya dalam atau paling menantang dalam menjaga pelayanan prima meskipun yang dimana pasien atau keluarganya punya ekspektasi yang nggak realistis gitu. Ada nggak pengalaman satu yang sangat memorable? Banyak sih sebenarnya ya. Jadi seringkali ada kasus-kasus yang tadi ya ekspektasinya itu tidak realistis ya. Hmm. Misalkan pasien itu mengharapkan ini harusnya sembuh gitu kan, tapi ternyata pasien itu sudah dalam kondisi sudah tidak bernafas lagi gitu kan. Jadi pasien itu memaksa untuk dilakukan resusitasi gitu, Miss Pam. Jadi
Jadi yang gitu RJP gitu kan, yang lihat kan kalau di film-film itu ditekan dadanya itu. Nah, ada beberapa Ada kasus ya, beberapa kasus pasien itu sudah memang sudah yang memang sudah tidak ada lah tidak untuk ada. keputusan medisnya, tetapi keluarga masih belum menerima. Jadi inginnya pasien itu dilakukan resusitasi terus. Tapi itu kan sebenarnya menyakiti pasien gitu kan, karena sebenarnya sudah meninggal, tapi diresusitasi terus dengan RJP, resusitasi jantung paru tadi dengan itu ya tindakan tadi. Nah, ini memang tugasnya peranannya di sini penting. Mereka harus memberikan pemahaman ya bahwa pasien sudah tidak ada lagi gitu kan, sudah meninggal. Kemudian dengan dilakukan terus-menerus itu akan malah menyakiti pasien. Tentu saja kita menyampaikan dengan bahasa dengan empati ya tentunya ya. Kemudian dengan memahami lah emosi keluarga seperti apa, harapan keluarga seperti apa, seperti itu. Eh, yang biasa dilakukan teman-teman di ruangan ya, kalau menghadapi kasus seperti itu. Mhm. Nah, di sini ada komentar menarik nih dari Pak Richard Sunjoyo. Katanya just one point bahasa kayak Bapak maunya apa adalah bahasa konfrontatif dan kurang tepat disampaikan dalam pelayanan terlebih dengan nada tinggi. Nah, mungkin menindaklanjuti tadi ya komentarnya Pak Richard. Em, Seberapa penting sih peran komunikasi gitu di dalam pelayanan prima atau komunikasi itu adalah salah satu bagian saja untuk menunjukkan good attitude gitu, Dokter Ars. What do you think? eh, Komunikasi itu amat sangat penting gitu kan. Apalagi ini ya, yang namanya pelayanan kesehatan itu sebenarnya untuk menunjang itu sekitar 20% sih. 80% tuh dari obrolan sebenarnya. Bagaimana dokter menggali penyakit pasien gitu lah istilahnya dari anamnesa gitu kan. Itu sebenarnya 80% udah ke detail nih apa. Nah, komunikasi tadi di luar masalah profesionalisme pelayanan medis ya, komunikasi itu untuk pelayanan prima amat sangat penting karena dengan menyampaikan komunikasi yang salah, maka pasien akan menerima informasi yang salah gitu kan. Apalagi dengan komunikasi yang disampaikan dengan tidak tepat atau dengan bahasa yang mungkin ini ya kurang dipahami atau bahasa mungkin tidak layak gitu bagi pasien gitu dengan misalkan ya adat tertentu atau daerah tertentu gitu itu akan mempengaruhi persepsi pasien terhadap pelayanan tersebut. Jadi kalau di rumah sakit itu ada namanya yang komunikasi efektif, Miss Pam gitu kan. Jadi bagaimana informasi yang kita sampaikan oleh pemberi informasi itu nyampe ke penerima informasi gitu tanpa tanpa ada ini ya. Jadi informasinya 100% nyampe. Makanya di situ itu ada cara-cara bagaimana menyampaikan informasi misalkan dokter ke perawat, dokter ke apoteker, atau bahkan dokter ke pasien khususnya di sini ya bagaimana dokter menyampaikan informasi yang mudah dipahami pasien bahasa yang misalkan bahasa Sunda gitu ya pasien nggak bisa bahasa Indonesia dokter harus bisa bahasa Sunda menyampaikan kepada pasien seperti apa seperti itu kemudian menyampaikan resiko-resikonya gitu kan menyampaikan tindakan ini kita punya tindakan ini nanti kalau dilakukan tindakan ini maka hasilnya seperti ini kalau tidak dilakukan resikonya seperti ini itu harus disampaikan kepada pasien sampai pasien memahami. Kemudian setelah menyampaikan informasi, kita gali lagi ke pasien, apakah Bapak Ibu mengerti atau memahami apa yang tadi dijelaskan. Kalau sudah mengerti, mengambil keputusan, kemudian pasien biasanya tanda tangan yang namanya informed consent gitu ya, bahwa pasien memang sudah memahami informasi yang kita berikan. Dan kalau di rumah sakit itu ada yang namanya edukasi terintegrasi. Jadi bukan cuma dokter, perawat juga, apoteker, ahli gizi semua mencatat informasi edukasi yang harus diberikan kepada pasien. Bagaimana kalau perawat, bagaimana cara merawat diri supaya tidak infeksi bekas operasi gitu. Kalau ahli gizi, makanannya seperti apa gitu kan. Kemudian kalau apoteker, bagaimana cara minum obat, itu disampaikan semua dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti pasien sehingga mereka mengikuti instruksi yang diberikan oleh dokter tersebut atau petugas yang lain seperti itu sih. Jadi intinya penting sekali komunikasi. Nah, tadi kan kita ngomongin gimana kita yang memberi pelayanan prima ke pasien kan, Dok. Of course, kalau dokter, ya sebagai wakil direktur pelayanan dan sudah lama berjabat gitu ya, ini sesuatu yang mudah gitu. Nah, eh,
pernah nggak tantangannya gimana ketika dokter harus memastikan bahwa tim itu juga sama pahamnya selayaknya kayak dokter yang menangani pasiennya gitu loh dok. Karena kan kita seringkali kan sebagai pasien nggak semua ketemu dokter tuh. Nah, tantangannya apa tuh dok kalau untuk bagaimana sih kita bisa membentuk tim kita bisa melayani seperti diri kita gitu. Iya ya. Apalagi ini nih, banyak sekali kan pegawai rumah sakit Cibabat gitu kan, ada 1.000 lebih lah gitu kan. Dari 1.000 orang itu pasti mempunyai beda-beda gitu kan, dasarnya beda-beda gitu, attitude-nya beda-beda, walaupun mereka di pelayanan mungkin ada oknum gitu kan, seperti itu. Nah di sini khususnya saya ya seringkali menyampaikan atau mengingatkan kepada teman-teman semua, baik itu di apel pagi, baik itu di acara-acara pembinaan pegawai, bahwa sangat penting kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien gitu kan, sesuai dengan standar tentunya ya, standar pelayanan yang kita miliki dan untuk kepuasan pasien tersebut gitu. Seperti itu sih. Jadi itu selalu kita tanamkan bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik gitu. Kalau bisa itu tadi ya, beyond expectation ya kata Miss Pem ya, Iya, melebihi ekspektasi dari pasien gitu, harapannya seperti itu. iya. Jadi memang idealnya sih ada semacam ini ya, eh, perlu pelatihan secara terus-menerus gitu ya. Terutama teman-teman yang menghadapi langsung pasien gitu loh. Bagaimana mereka bersikap, berkomunikasi sehingga pasien merasa nyaman gitu. Dengan merasa nyaman aja sebenarnya pasien itu penyakitnya langsung berkurang tuh sakitnya gitu kan. Misalkan kita ngajak ngobrol apa komunikasi enak gitu pasiennya langsung sekian persen udah hilang tuh nyerinya gitu. Kalau pasiennya nggak sakit-sakit amat, kitanya jutek gitu ya, apalagi nggak ada senyum gitu ya, terus ngomongnya bentak-bentak gitu ya, ya itu tambah sakit lah, tambah marah lah pasien gitu, seperti itu. Em, sebelum saya ke ini pertanyaannya Pak Fauzan, tapi kayaknya ini berkaitan juga dengan pertanyaannya Pak Yadi. Jadi saya skip dulu yang Pak Fauzan, mohon izin saya ke Pak Yadi dulu. Pak Yadi merasa bahwa dokter yang masih muda atau junior atau dokter Gen Z milenial cenderung melayani kurang tepat katanya, sering saya rasakan. Nah, ada tidak pelajaran di kedokteran mengenai pelayanan prima? Gimana tuh dok? Kan banyak di sini yang bukan ya, bukan dokter. Jadi mungkin dokter bisa share. Apakah memang ada kesenjangan antar generasi yang dokter lihat? Apalagi ya, dokter kan pasti juga mengajarkan pelayanan prima di rumah sakit gitu ya. Selain saya tidak tahu nih, apakah di kurikulum juga ada gitu. Tapi apakah dokter pun merasakan kesenjangan antar generasi tersebut di antara para dokter untuk melayani ataupun perawat juga? Ya, sepertinya benar sekali Pak ya, beda generasi sepertinya. Gen Z sekarang memang rada sulit sulit di ini ya, seperti itu. Tapi tetap kita tidak boleh apa ya namanya menyerah gitu. Justru kita harus terus memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada adik-adik kita, bagaimana cara memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien-pasien kita gitu kan. Karena apa ya kalau kalau saya nyentuhnya biasanya ke teman-teman kalau apa itu setiap hari itu kita niatkan gitu kan. Aktivitas kita hari ini tuh sebagai ibadah gitu kan. Kalau kita ibadah gitu kan kita nggak ada ruginya kan. Kita akan berusaha yang terbaik gitu kan. Berusaha untuk menjalankannya dengan ikhlas seperti itu. Seperti itu sih yang selalu saya tekankan kepada teman-teman. Nah untuk kurikulum ya mungkin tiap fakultas kedokteran beda-beda ya Miss Pem ya. Bisa dimuatan apa saya kurang paham kalau yang angkatan-angkatan FK yang saat ini. Harusnya sih ada ya. Di tiap fakultas itu pasti ada muatan untuk ini ya. Kalau sekolah itu kayak muatan lokalnya ya, bagaimana attitude, bagaimana cara berkomunikasi yang baik seperti itu. Tapi kembali lagi memang kembali lagi ke pribadi masing-masing ya sepertinya. Walaupun kita kadang sudah memberikan edukasi, pelatihan terus-menerus, kemudian pembinaan segala macam, kadang kembali ke ke asli di dalam dirinya gitu. Nah itu mungkin nanti Miss Pem yang bisa lebih paham tentang itu ya. Sepertinya seperti itu. Iya. Dan memang ada ini ya dok ya. Kalau di pengalaman saya pribadi sih ada beberapa ternyata untuk melayani itu ada talentanya gitu.
ada talentanya di mana seseorang akan secara natural dia ketika melihat seseorang kesulitan, dia langsung ingin menolong. Ketika dia bertemu seseorang, dia udah langsung menggali apa sih yang dia butuhkan gitu ya. Dan langsung kayak bergerak untuk menuju memberi bantuan tersebut gitu. Dan ternyata itu tuh pun tergol apa ya terdorong dari si talent DNA tersebut, termasuk bagaimana apakah kita akan tersenyum atau enggak gitu. Ada beberapa orang yang mungkin untuk senyum saja harus mengingatkan diri gitu ya, tapi ada beberapa orang yang senyum itu adalah memang udah defaultnya dia gitu ya, udah default mukanya, dan itu sangat berpengaruh. Ada quote dari namanya Dr. Feinberg yang merevolusi mungkin pelayanan kalau di US dulu. Dia bilang katanya the problem, mungkin Dr. Ars bisa menambahkan dan bagaimana sih relevansinya dengan rumah sakit di Indonesia ya dok ya. Dia bilang the problem in healthcare is that we build the system around the wrong person. Jadi kalau buat dia, seringkali permasalahan di dunia kesehatan adalah kita seringkali membentuk sistem di sekeliling orang-orang yang salah, yang sehingga si sistemnya tidak terimplementasi gitu dok. Kalau menurut dokter gimana? Apa sih, kadang-kadang kan udah banyak SOP-nya ya dok ya, tapi ternyata kenapa sih si rumah sakit ini selalu gagal? Seberapa persen itu berpengaruh tuh dok? Walaupun SOP-nya udah mendetail gitu. Ya, jadi memang banyak ya SOP ya. Karena kita bekerja selalu pakai standar gitu. Dan standar itu yang memang harus dipatuhin gitu kan. Seperti itu. Jadi SOP-nya A, B, C, D, mereka juga harus A, B, C, D gitu ya. Tapi di balik SOP itu tentunya perlu ini ya, keahlian emosional tentunya ya. Ya, ya Miss Mhm. Pem ya, seperti itu ya. Sehingga Iya. bagaimana mereka pegawai atau staf kita itu bisa berempati kepada pasien seperti itu. Jadi SOP iya ikutin, tapi ada hal lain yang di luar itu memang ya kita ada empatinya juga seperti itu sih. Mhm. Untuk dokter Ars sendiri gitu ya, apalagi sebagai pimpinan rumah sakit, pernah nggak sih dok merasakan kesulitan atau mungkin pengalamannya seperti apa dalam menyeimbangkan tekanan untuk memberi pelayanan prima, pelayanan terbaik terbaik kepada pasien eh, yang mungkin dia menuntut banyak, tapi di satu sisi harus juga menyeimbangkan tanggung jawab menjaga efisiensi operasional gitu dok. Ya, itu pasti ya. Jadi tapi intinya gini. Kita tetap harus bisa memberikan pelayanan terbaik. Artinya pelayanan yang sesuai standar dan bermutu tinggi kepada pasien. Tapi kita juga tidak boleh mengabaikan efisiensi biaya operasional. Kalau rumah sakit kita tetap bertumbuh dan jalan terus ya sampai nanti gitu, sampai panjang gitu ya jalannya. Jadi kita ada yang namanya itu kendali mutu, kendali biaya, Miss Pem. Jadi di sini itu mutu tetap kita terus maksimalkan ya sesuai standar dan sekarang kita menggunakan yang namanya clinical pathway gitu ya. Jadi alur klinis. Di situ para profesional pemberi asuhan seperti dokter, perawat, apoteker, ahli gizi sudah ada panduan tuh. Ini pasien sakit tipes misalkan hari pertama obatnya apa saja, pemeriksaan labnya atau rongsen apa saja seperti itu kan. Kemudian hari kedua sampai mungkin hari ketujuh pasien pulang misalkan hari ketujuh pulang. Nah ini mereka harus mematuhin itu dan CP itu yang clinical pathway tadi dibuat berdasarkan standar panduan praktek klinis, panduan asuhan kefarmasian, asuhan perawatan dan asuhan lainnya dan pedoman dari Kementerian Kesehatan gitu kan. Jadi di sini mereka memang dikasih pagar gitu lah sampai hari pertama, kedua, ketiga, keempat sampai keenam pasien pulang. Jadi di sini kalau sudah ada aturan obatnya apa, penunjangnya apa, semua dokter 1, 2, 3, 4, 5 akan sama gitu obatnya, penunjangnya akan sama. Jadi di sini untuk menghindari variasi, karena dengan adanya variasi itu akan menambah biaya operasional. Misalkan lab ini nggak perlu, kenapa dokter A ngasih lab ini? Itu kan pemborosan. Hmm. Penunjang ini obat ini nggak perlu, kenapa dikasih sama dokter B? Itu pemborosan. Selain itu masa rawat itu akan sesuai 6 hari misalkan. Kenapa dokter C masa rawat 10 hari? Itu kan pemborosan seperti itu. Itu salah satu efisiensi yang coba kita kita sampaikan kepada teman-teman pelaksana di lapangan. Bagaimana kita patuhi clinical pathway tersebut. Kemudian yang kedua adalah efisiensi dengan electronic medical record, Miss Pam.
Jadi dengan sistem elektronik itu kita sudah tidak pakai kertas lagi gitu ya. Istilahnya itu paperless gitu. Jadi biaya untuk secara operasional ya untuk pengadaan atau cetak rekam medis sudah berkurang itu sekian persen. Sehingga diharapkan nanti ke depannya memang itu akan efisien gitu ya dalam apa namanya pembiayaan untuk rekam medis. Yang kedua efisiensinya adalah dengan elektronik, dokter akan mudah mengakses data pasien, riwayat penyakit sebelumnya. Juga dari farmasi udah langsung ketahuan tuh pasien hari ini di dokter masih di poli, farmasi udah tahu nih obatnya apa gitu kan. Kemudian penunjang juga sudah tahu ini pasien ini mau datang nih ke radiologi seperti itu. Jadi itu akan mengefisiensikan waktu pelayanan juga gitu kan. Selain tadi ya riwayat penyakitnya sehingga insya Allah mutu pelayanannya itu akan selalu terjaga. Seperti itu sih, Miss Bam, kira-kira yang Mhm, bisa kita mhm. kita upayakan kita memberikan pelayanan tetap berkualitas tinggi atau prima, tapi tetap efisien dalam pengelolaan sumber daya seperti itu. Ya, jadi menarik banget kayak dua hal itu harus selalu diseimbangkan gitu ya. Dan Betul. memang kecenderungannya seringkali kita akan berkutat di si menjaga si SOP tersebut gitu ya, bahwa ini ada pagar-pagarnya walaupun kita secara natural melayani. Nah, si Hmm. SOP ini sebetulnya adalah yang menjadi titik poin bagaimana SOP ini menjaga eh, para karyawan tetap bisa beroperasi walaupun tidak dimonitor 24 jam. Nah, PR-nya adalah kenapa pelayanan prima itu seringkali menjadi concern gitu ya, menjadi kendala dan selalu dipusingin gitu ya. Karena kita tidak ada eh, kita tidak ada pagar-pagar yang bisa memastikan bahwa orang ini akan selalu menolong pasien ketika dibutuhkan. Walaupun dia lagi melakukan sesuatu, tapi dia akan berfokus pada pasien, dia patient centered. Walaupun dia lagi banyak kerjaan, dia akan tetap mengusahakan untuk selalu tersenyum. Nah, hal-hal itu tuh nggak ada SOP-nya gitu, Dok. Iya kan? Coba kita lihat talent DNA-nya Dokter Ars deh, Cel, izin. Aduh, Jadi sebentar aja dong. Jadi kalau kita lihat kan ini nggak ada SOP-nya, yang sehingga kita membutuhkan sesuatu yang dimana bisa mendorong kita memastikan bahwa orang ini betul-betul akan melakukan pelayanan-pelayanan prima tersebut tanpa ada yang memonitor 24 jam. Karena realitanya di lapangan kita tidak bisa mengantisipasi semuanya itu masuk ke dalam SOP, tapi kita harus memastikan 24 jam bahwa pelayanan itu terimplementasi gitu. Nah, menarik sekali gitu kalau kita lihat gitu ya bahwa sebetulnya talent DNA ini justru menjadi prekursor bagaimana kita memastikan seluruh karyawan betul-betul melayani prima tanpa harus kita monitor 24 jam karena talent DNA ini yang membentuk apa yang menjadi kecenderungan kita secara natural. Talent DNA ini sebetulnya adalah reaksi spontan kita di dalam sebuah situasi. Dan ini sudah autopilot. Jadi sehingga contoh gitu ya, kalau saya lihat di sini, dokter itu kan nomor satunya kontemplatif, nomor duanya resourceful, tiganya goal getter, empatnya courageous, limanya intuitif. Tidak harus belajar banyak tentang situasi, tapi sudah bisa membaca kondisi dengan cepat. Itu sudah natural di dokter Ars gitu ya. Yang dimana misalkan izin ya dok ya, misalkan saya punya eh, saya punya punya apa ya? Saya punya karyawan seperti dokter Ars gitu ya. Saya punya perawat atau dokter seperti dokter Ars. Saya akan taruh di situasi di mana dokter Ars harus bertindak cepat. Dan itu sudah secara otomatis dokter akan lakukan dan langsung paham gitu. Tapi itu adalah jadi kayak pagar saya untuk saya tahu bahwa saya memastikan orang ini akan melakukan apa yang menurut dirinya terbaik gitu dok. Em, Menurut dokter, seberapa ini sudah diimplementasikan di banyak rumah sakit, dok? maksudnya talent DNA.
Betul, talent DNA, tapi maksudnya adalah kita berfokus pada apa yang menjadi talenta orang tersebut dan kecenderungannya. Dan bagaimana kita memastikan bahwa mereka melayani 24 jam itu, Dok, tanpa harus kita monitor terus-terusan. Walaupun tidak ada SOP yang bisa mencakup semua kondisi gitu. Iya. Jadi ya memang pelayanan kesehatan harus tadi ya, Miss Pam sampaikan ya, patient center care. Jadi pelayanan kita harus berfokus kepada kebutuhan pasien. Itu yang kita lakukan ya. Tapi memang kita perlu integritas ya, teman-teman perlu integriti di lapangan bahwa tanpa pengawasan pun, tanpa monef dari kita pun gitu kan, mereka harus melakukan apa namanya pelayanan yang terbaik gitu kan, berfokus kepada kebutuhan pasien tadi. Jadi makanya penting sekali itu melayani dengan hati gitu ya. Kita harus Mhm. melayani dengan tulus, artinya dari dalam hati gitu. Apa yang kita sampaikan dari dalam hati otomatis akan nyampe juga ke hati pasien gitu ya. Seperti itu. Jadi memang butuh talent-talent tertentu ya dari dalam teman-teman kita ya. Eh, apa di dalamnya itu? Apakah memang dia sebagai melayani dengan hati atau seperti apa? Seperti itu. Ada juga memang yang susah ya sepertinya ya, walaupun kita motivasi, kita edukasi, tetap saja kalau dari dalam dirinya tidak ada seperti itu ya akan susah gitu Mas Pem. Kembali lagi ke talent DNA-nya tadi ya, sepertinya seperti itu. Mhm. Iya, jadi karena tidak, nah, jadi itu sesuatu yang nggak natural buat dia kan, Dok ya. Paksa jadinya gitu ya, kalau terpaksa kan capek. Iya benar. Yang terjadi adalah ketika dianya capek, dianya gampang stres, terus dia komplain dan Iya, komplainnya mempengaruhi engagement seluruh rumah sakit ya, iya, Dok ya. iya. Lebih parah kalau bawa-bawa temen yang lain gitu kan. Ya jangan sampai seperti Nah, itu. Mempengaruhi yang negatif jadi jangan sampai. Jadi kayak kita melihat siklusnya jadinya ya, Dok ya. Sebetulnya mungkin Iya, bisa jadi ya orang ini memang nggak tepat aja untuk di iya betul tempat betul. tersebut gitu Mm-mm. kan. Yang sehingga dia nggak happy, ternyata ketika nggak happy yang mempengaruhi engagement keseluruhan organisasi. Iya, Nah, ini mohon iya izin, betul. Dok. Em, kita juga jadi tahu dan paham gitu ya, apalagi dengan kerjasama dengan RSUD Cibaba. Terima kasih banyak dengan Talent DNA yang dimana insya Allah ini bisa membawa ke pelayanan prima lebih tinggi, tapi kita beresin ya root cause-nya, bukan hanya dari si trainingnya, tapi root cause-nya dulu kita memastikan bahwa setiap orang itu happy bekerja di tempatnya. Nah, ini mohon izin, Dok, sambil mungkin ada beberapa Bapak Ibu di sini yang juga baru kenal kita. Saya mohon izin mau tunjukkan solusi baru kita, namanya AI Talent Management, yang bisa mungkin membantu organisasi lain, di mana kita menggabungkan teori dan frameworknya ESQ dengan talent DNA, menggali kecenderungan seseorang, dan kemudian dikawinkan dengan artificial intelligence dari Lintas Arta, satu-satunya pemegang license dari NVIDIA di Asia Tenggara. Dan dengan teknologi canggih ini harapannya bisa menempatkan karyawan yang tepat di posisi yang tepat. Izin ya, Dok ya, saya tunjukkan videonya dulu bagi yang belum mengetahui tentang AI talent management. Silakan. AI Talent Management adalah strategi manajemen talenta untuk mengakselerasi pertumbuhan organisasi melalui penempatan talenta terbaik dengan cepat, akurat, dan tanpa batas. Dengan akurasi hingga 97,9% dan hasil yang real time dalam penggalian talenta individu menggunakan Talent DNA Live Tools, teknologi ini mengintegrasikan artificial intelligence untuk memastikan Anda menemukan karyawan yang betul-betul cocok dengan organisasi dalam hitungan detik melalui 3 fit. Talent Fit, di mana setiap karyawan bekerja menggunakan talenta naturalnya. Job Fit, di mana setiap karyawan ditempatkan di posisi yang tepat sesuai dengan talentanya. Dan ketiga, Culture Fit, di mana dipastikan setiap orang selaras dengan nilai-nilai atau core values organisasi. Kami percaya bahwa organisasi bisa terakselerasi jika setiap karyawan bisa bekerja dengan enjoy, ease, and excellent. Apakah Anda siap untuk membawa manajemen talenta organisasi Anda ke level berikutnya? Yuk kita cek AI Talent Management. Selamat datang di AI Talent Finder, bagian dari AI Talent Management yang membantu Anda menemukan talenta terbaik dan menempatkannya di posisi yang tepat.
Pertama, impor data karyawan Anda hanya dengan satu klik. Mudah dan cepat. Data Anda siap digunakan. Selanjutnya, kirimkan live tools Talent DNA kepada karyawan yang belum mengisi. Inilah saatnya mengungkap kekuatan tersembunyi tim Anda. Sekarang, mari kita mengatur job fit. Pilih keterampilan dan kompetensi yang Anda butuhkan sesuai dengan kebutuhan Anda, cepat dan mudah. Selaraskan tim Anda dengan budaya perusahaan. Pilih nilai-nilai yang paling penting bagi Anda atau core values untuk kecocokan budaya perusahaan Anda. Nah, sekarang mari kita mulai mencari karyawan ideal Anda. Job Fit menunjukkan siapa yang paling cocok untuk peranan ini. Berdasarkan talenta alami mereka yang sesuai dengan kompetensi pekerjaan yang Anda butuhkan. Culture Fit memastikan karyawan Anda akan berkembang dalam lingkungan perusahaan dengan menyelaraskan talenta mereka dan core values perusahaan Anda. Kami percaya tim yang bahagia membawa bisnis semakin sukses. Mau mencari talenta yang spesifik? Find by Talent DNA akan menunjukkan apa yang Anda butuhkan dengan tepat berdasarkan talent DNA yang Anda cari. Bisa jadi Anda sudah punya seseorang yang ingin Anda cari. Find by name memungkinkan Anda melihat talenta individu, rekomendasi pekerjaan yang sesuai, dan saran pengembangan pribadi mereka yang terpersonalisasi. Dapatkan pandangan menyeluruh dengan Organization Insight. Rasanya seperti memiliki talent strategist yang selalu bersama Anda. Butuh bantuan? Adinda, Assistant Digital Talent DNA, siap menjawab pertanyaan kapan saja. Dengan AI Talent Finder, Anda tidak hanya merekrut, Anda sedang membangun masa depan perusahaan Anda. Ayo mulai sekarang. Oke, jika Bapak Ibu tertarik dengan AI Talent Management atau AI Talent Finder, Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui AI QR Code yang tertera setelah ini. Dan Dokter Ars, diskusinya seru banget. Sebetulnya ada satu pertanyaan lagi nih, Dok. Saya nggak enak kalau misalkan kita belum tanyakan, walaupun sedikit off track. Dari tadi Pak Fauzan, izin bertanya dokter mengenai obat atau suplemen, seberapa bisa dipercaya ingredients obat yang tercantum di packaging dan bagaimana kami sebagai konsumen bisa menjaga diri dari obat-obat yang tidak sesuai tertulisnya, kadang bahkan yang BPOM pun bisa beda gitu. Izin menjawab Pak ya, semoga sesuai ya jawabannya. Jadi kalau obat itu sebenarnya kan sebelum meluncur di pasaran kan melalui beberapa tahapan ya. Tentu saja harus ada izin dari Balai POM gitu ya. Jadi kesesuaian antara komponen di dalamnya dengan yang ditulis di bungkusnya, misalkan isinya apa saja, kandungannya apa saja. Harusnya itu kalau sudah meluncur ke masyarakat gitu, harusnya itu sudah melalui beberapa verifikasi seperti itu. Kalaupun ada misalkan kasus yang tertentu ya, ternyata tidak sesuai itu bisa saja terjadi gitu ya. Mungkin itu harus dilaporkan memang ke Badan POM sehingga dilakukan pemeriksaan seperti itu. Jadi intinya obat-obat yang sudah sampai ke masyarakat, yang sudah didistribusikan itu sudah melalui beberapa verifikasi sehingga diizinkan edarnya oleh Balai POM seperti itu. Oke, terima kasih dok. Dan di sini juga sebelum kita tutup ada pernyataan dari Pak Richard. Melayani adalah panggilan hati, tanpa hati SOP hanyalah aturan mati di atas kertas yang tidak hidup dalam aktivitas sehari di tempat kerja. Dan em, dan mungkin eh, ya nggak apa-apa Pak Fauzan, nggak bagus banget pertanyaannya yang bisa jadi ini juga jadi concern banyak pasien gitu ya, apalagi dengan banyaknya berbagai macam obat. Nah, untuk kita tutup hari ini, mungkin kalau dari Dokter Ars sendiri ada eh, apa ya, mungkin share penutup, bagaimana sharing ke organisasi lain, eh, bagaimana mereka bisa memastikan bahwa terjadinya pelayanan prima gitu dok, dengan SOP yang baik, tapi apalagi mungkin strategi-strategi yang lain yang menjadi kunci bagaimana Dokter Ars pun membangun pelayanan prima di rumah sakit di Dokter Ars pernah bekerja. Eh, Intinya
setiap pasien adalah individu ya, sama dengan kita ya. Sebagai manusia pasti membutuhkan perhatian gitu kan, membutuhkan empati dan membutuhkan pelayanan yang terbaik gitu. Jadi setiap pasien, bahkan kita juga ya, kita itu pasti punya harapan gitu kan, punya kecemasan juga gitu kan, sehingga bagaimana kita bisa mengelola atau menghadapi pasien tersebut dengan empati, juga memberikan yang terbaik kepada pasien. Jadi kita juga harus memberikan profesionalisme yang tinggi, tapi juga harus memberikan pelayanan dari hati yang tulus seperti tadi, dan dijadikan pelayanan itu sebagai ibadah. Seperti itu sih intinya, Mhm. yang selalu kita sampaikan kepada teman-teman. Oke, terima kasih banyak Dokter Ars. Terima kasih banyak juga Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Banyak banget ilmu yang tadi sudah di-share oleh Dokter Ars meskipun obrolan kita harus diakhiri karena waktu yang terbatas. Semoga Dokter Ars jangan bosan diundang ke Behind the Suit dan kita bisa ketemu di lain kesempatan lagi ya Dok ya. Insya Allah. Terima kasih banyak dok. Dan untuk Bapak Ibu yang hadir Sama-sama. di Zoom ataupun yang di Facebook, selamat melanjutkan aktivitas. Dan semoga informasi yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi Dokter Ars atas ilmunya, atas kesempatan yang diberikan gitu ya untuk kita bisa ngobrol bareng di pagi-pagi ini. Walaupun Dokter Ars jadinya terhambat nih sebelum ke rumah sakit harus ngobrol sama kita dulu, tapi terima kasih banyak dok. Sama-sama, Miss Payam. Terima kasih banyak ya tentang talent DNA tadi ya. Semoga itu menjadi Terima perbaikan bagi Rumah Sakit Cibabat ke depannya. Makasih dok, looking forward ya dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.